Halo guys, kembali lagi bersama saya Vina. Di sini saya akan membuat learning journal part 7. Di learning journal kali ini saya akan membahas tentang format penulisan logika bahasa dan rasionalisasi data dalam film dokumenter. Penulisan naskah itu adalah proses yang dilakukan seseorang secara bertahap. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti membuat kerangka gagasan dan membuat treatment. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa membuat treatment itu harus sesuai dengan prosedur. Nah, gimana caranya membuat treatment yang baik? Membuat treatment yang baik harus meliputi adegan-adegan penting serta mendetail dari naskah yang dibuat. Kak, peran penulis naskah dalam film dokumenter itu apa aja sih? Nah, peran penulis naskah dalam film dokumenter itu yaitu membuat ide cerita treatment. Selanjutnya membantu kru. Selanjutnya yaitu bertugas untuk membantu sutradara yang mengarahkan adegan kepada subjek. Nah, agar si subjek ini bisa memaksimalkan perannya yang sudah ada sesuai dengan treatmentnya. Terus proses penulisan naskah itu apa aja, Kak? Nah, proses penulisan naskah itu ada 6 teman-teman. Yang pertama itu ada ide atau gagasan. Yang kedua ada tema. Yang ketiga ada riset. Yang keempat ada sinopsis. Yang kelima ada treatment. Dan yang terakhir ada penulisan naskah. Itu dia teman-teman, proses penulisan naskah. Jika kita ingin membuat sebuah film, ada 3 macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang penulis. Yang pertama itu, si penulis harus mencatat seluruh informasi yang terkumpul selama riset. Yang kedua itu, semua data dipergunakan untuk mengarang. Yang ketiga, membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping cerita bergambar. Selanjutnya ada logika bahasa. Dalam film dokumenter, gaya bahasa yang digunakan adalah gaya cerita. Ada beberapa pengertian bahasa dalam film. Contohnya itu yang pertama ada speech atau jam tayang. Yang kedua ada gambar atau biasa disebut dengan picture. Nah, kaitan dalam filmnya itu meliputi narasi yang dikonstruksi menjadi media visualisasi. Contohnya sebuah narasi dikonstruksi menjadi storyboard dan setelahnya baru dirangkai dengan film yang akan dibuat. Pada saat seseorang ingin mengkomunikasikan sesuatu, dibutuhkan bahasa dalam sinematograf. Nah, bahasa yang digunakan ini adalah kinema atau gambar yang bergerak. Gambar ini terdiri dari audio visual yang karakteristiknya berbeda dengan bahasa tulis. Pada saat ini, eksplorasi bahasa visual terus dicari dan diaplikasikan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam dunia perfilman, baik pencapaian sinematik, retorika visual, visual naratif, serta genre. Nah, kehadiran bahasa visual ini dalam film tidak serta-merta muncul begitu saja loh, tapi dengan tahap proses yang sangat panjang. Selanjutnya yaitu rasionalisasi data. Nah, teori rasionalisasi ini dikemukakan oleh Max Weber yang mengemukakan bahwa rasionalisasi merupakan perilaku hidup yang bisa menerima berbagai bentuk yang tidak lazim. Pemikiran rasional ini adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual. Nah, keuntungan dan tingkat kepentingannya yaitu berpikir rasional. Selain itu menjadi sangat diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional. Contohnya itu mampu menganalisa, memperdalam pengetahuan, menerima informasi yang objektif, kritis, serta membaca. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. See you next week. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Anda bersama saya Ravi J. Jambol. Di mana ada bahaya, di situ ada saya.